Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara. Bertemu lagi dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Mudah-mudahan anak-anakku hebat semuanya senantiasa sehat dalam keberkahan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Nah, anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini Bu Aini akan membacakan sebuah kisah dari 25 nabi dan rasul. Dan kali ini Bu Aini sudah menyiapkan kisah nabi yang sangat luar biasa, yang pantang menyerah, kemudian ikhlas dan sabar yang dapat kita teladani, yakni seorang nabi yang sangat luar biasa, ilmu kesabarannya tingkat tinggi, keikhlasannya, serta tidak mudah menyerah dalam menghadapi suatu masalah. Ya, kita buka bersama ya. 1, 2, 3 ya. Nabi Ismail alaihissalam ya. Dan buku ini ditulis oleh Irsyad Zulfahmi SPD dengan penerbit Wahyu Media. Yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Ismail alaihissalam. Dan setelah menyimak cerita kisah Nabi Ismail alaihissalam, tentu ada pembentukan karakter yang diharapkan ya. Nah, ini untuk anak-anak diharapkan agar Ananda dapat lebih sabar dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi suatu masalah. Dan anak-anakku semuanya, kisah Nabi Ismail alaihissalam terdapat di dalam Al-Quran, Quran Surat Maryam ayat 54 sampai 55. Mohon izin Bu Aini untuk membacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis sholawati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, yang artinya, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi, dan ia menyuruh umatnya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Quran Surat Maryam ayat 54 sampai 55. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ismail alaihissalam lahir dari Ibu Siti Hajar, istri kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dinikahinya atas saran Ibu Siti Sarah, istri pertamanya. Bagaimanapun juga Siti Sarah hanya manusia biasa. Ia yang tidak memiliki anak merasa iri juga cemburu
Akan tetapi Siti Sarah tak mau kecemburuannya mendatangkan kemudorotan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia meminta kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar mau memindahkan Siti Hajar dan Ismail kecil ke suatu tempat yang jauh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar permintaan Siti Sarah dikabulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebetulnya memberikan hikmah yang belum disadari oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam pun akhirnya membawa Siti Hajar dan Ismail ke sebuah padang pasir. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau kemudian meninggalkan Siti Hajar dan Ismail kecil ke sebuah padang pasir. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau kemudian meninggalkan Siti Hajar dan Ismail kecil di sana. Mereka berdua hanya dibekali dengan serantang bekal, makanan, dan minuman. Alangkah sedih dan cemasnya Siti Hajar ketika akan ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tempat di mana mereka ditinggalkan sangatlah tandus. Di sana tiada tumbuh-tumbuhan, tiada air mengalir, yang terlihat hanyalah batu dan pasir kering. Siti Hajar cemas akan kelaparan yang dapat membunuhnya dan Ismail yang masih kecil. Mengetahui Siti Hajar cemas, Nabi Ibrahim alaihissalam pun menghiburnya. Beliau berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkanku membawamu ke sini. Dialah yang akan melindungi dan menyertaimu berdua di tempat yang sunyi ini. Kalau bukan karena perintahnya, aku tidak akan tega meninggalkanmu di sini seorang diri bersama putraku yang sangat kucintai ini. Percayalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menelantarkan kalian berdua tanpa perlindungannya. Setelah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestina untuk menemui Siti Sarah. Dalam perjalanan pulang itu, Nabi Ibrahim alaihissalam tak henti-hentinya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam doanya beliau memohon agar Siti Hajar dan Ismail kecil selalu dijaga dan diberi rizki. Setelah berhari-hari ditinggalkan, bekal makanan yang dibawa telah habis. Siti Hajar bersusah payah mencari air. Ia pergi berlari menuju Bukit Sofa berharap mendapatkan air. Akan tetapi hanya batu dan pasir yang ada di tempat itu. Dari Bukit Sofa, Siti Hajar kemudian melihat bayangan air yang mengalir di atas Bukit Marwah. Siti Hajar pergi berlari ke Bukit Marwah. Akan tetapi yang disangkanya air adalah fata morgana. Siti Hajar kembali berlarian ke Bukit Sofa karena mendengar seakan-akan ada suara yang memanggilnya. Akan tetapi sesampainya di atas Bukit Marwah, ia tak menemukan siapa-siapa. Agar anak yang amat dicintainya hidup, Siti Hajar tetap berusaha. Ia berlarian sampai 7 kali antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah untuk mendapatkan air.
Siti Hajar akhirnya kelelahan berlarian sampai 7 kali antara Bukit Sofa dan Marwah. Ia akhirnya hanya bisa termenung dan hampir berputus asa. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril menurunkan mukjizat dari bekas hentakan kaki Ismail yang sedang merengek. Tiba-tiba muncul sebuah mata air yang bening. Mata air itulah yang akhirnya dikenal sebagai sumur Zam-Zam dan masih ada hingga saat ini. Munculnya sumur air Zam-Zam menarik sekumpulan burung untuk mengelilingi daerah tersebut. Hal itu menarik pula perhatian suku Jurhum yang merantau dan sedang berkemah di sekitar Mekah. Mereka akhirnya memindahkan perkemahannya ke sekitar sumur Zam-Zam. Kedatangan mereka disambut gembira oleh Siti Hajar. Dengan adanya suku Jurhum, hilanglah rasa kesepian yang selama ini hanya dirasakan berdua dengan Ismail yang masih kecil. Siti Hajar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan kuasanya yang telah membuka hati orang-orang agar datang meramaikan dan memecahkan kesunyian lembah di mana ia ditinggalkan sendirian oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam datang berkunjung. Bukan main gembiranya hati Nabi Ibrahim alaihissalam melihat Nabi Ismail alaihissalam telah beranjak dewasa. Kegembiraan itu seketika buyar saat Nabi Ibrahim alaihissalam tidur. Ia mendapat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak kesayangannya itu disembelih. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat sedih menerima mimpi itu. Akan tetapi Nabi Ismail alaihissalam yang mengetahui hal itu malah meyakinkan hati ayahnya. Sebagai hamba yang taat, ia berniat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah siap disembelih, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali bersedih. Melihat ayahnya bersedih, Nabi Ismail alaihissalam mengingatkan pada ayahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memerintahkan hambanya kecuali dibarengi dengan hikmah. Akhirnya ketika Nabi Ibrahim telah siap menyembelih Ismail alaihissalam, malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba. Peristiwa inilah yang akhirnya diperingati dengan anjuran menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Setelah dewasa, Nabi Ismail alaihissalam bersama Nabi Ibrahim alaihissalam membangun rumah ibadah sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah ibadah itulah yang akhirnya sekarang lebih dikenal dengan sebutan Ka'bah. Ketika membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Nabi Ismail alaihissalam, bawakan batu yang baik kepadaku untuk aku letakkan di satu sudut, supaya ia menjadi tanda kepada manusia.
Kemudian Jibril memberi ilham kepada Nabi Ismail alaihissalam agar mencari batu hitam untuk diserahkan kepada Nabi Ibrahim. Setelah Ka'bah berdiri, batu hitam itu diletakkan di sudut bangunan. Ketika diletakkan, batu itu kemudian mengeluarkan aroma yang harum. Batu hitam itu hingga saat ini dikenal dengan sebutan Hajar Aswad. Nabi Ismail alaihissalam akhirnya menikah dengan seorang wanita yang berasal dari suku Jurhum. Ia kemudian menjadi penjaga sumur Zam-Zam yang semakin hari semakin ramai dikunjungi orang. Menurut riwayat, Nabi Ismail alaihissalam wafat dalam usia 137 tahun. Dan anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah Nabi Ismail alaihissalam terdapat dalam Al-Quran. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 124 sampai 138. Surat Maryam ayat 54 sampai 55, surat As-Saffat ayat 100 sampai 107 dan surat Ibrahim ayat 35 sampai 41. Masya Allah, itulah tadi kisah Nabi Ismail alaihissalam yang merupakan putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu tadi ya ceritanya sangat luar biasa, banyak sekali keteladanan-keteladanan. Di antaranya adalah nilai kesabaran dan nilai keikhlasan yang luar biasa, subhanallah. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba Allah yang ikhlas dan sabar dalam menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Berikut adalah doa Nabi Ismail alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimah wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, yang artinya, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sungguh Engkaulah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 128. Anak-anakku yang hebat, yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu banyak sekali hikmah yang dapat kita petik dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang selamat, baik di dunia dan di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Di antara hikmah yang dapat kita petik dari kisah Nabi Ismail alaihissalam adalah setiap peristiwa pasti mengandung hikmah.
Tugas kita adalah bersabar dalam mencari hikmah di balik peristiwa tersebut dan senantiasa menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekhilafan. Dan Bu Aini akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah, wabiridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat membaca dan tetap semangat belajar. Salam literasi. Dadah.